Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Mutakin dengan nomor NPM 191100207 dari kelas 7E Prodi Manajemen S1 di STIS Anggana Garut. Sebelumnya di sini saya akan mencoba memaparkan atau menjelaskan materi terkait teknik pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko, di mana tujuan dari dibuatkannya video presentasi ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Suca Rusdiana SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengambilan keputusan, dan juga tujuan yang lainnya ingin sedikitnya membagikan atau men-sharingkan ilmu terkait materi teknik pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Baik, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Di sini dalam pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko ada 3 jenis teknik yang bisa digunakan. Di antaranya, 1. Teknik penentuan nilai harapan, di mana teknik ini mengambil keputusan berdasarkan nilai atau hasil nilai terbesar dari beberapa alternatif keputusan yang ada. Yang kedua, teknik penentuan nilai kesempatan yang hilang, di mana ini sebaliknya, bahwasanya pengambilan sebuah keputusannya itu berdasarkan atas hasil nilai terkecil dari beberapa alternatif pengambilan keputusan yang ada. Dan yang ketiga, ada teknik penentuan nilai harapan informasi sempurna, di mana teknik ini dalam pengambilan keputusannya akan berdasarkan atas selisih nilai harapan dengan nilai informasi. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membahas beberapa contoh soal yang akan kita hitung untuk bisa mengetahui keputusan yang mana yang tepat untuk diambil. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada contoh soal mengenai nilai harapan, teknik nilai harapan maksudnya. Ada seorang pembuat mainan anak-anak harus memilih salah satu dari 3 jenis desain. Sebut saja desain 1, 2, dan 3. Keuntungan dari hasil penjualan atau nilai payoff akan sangat bergantung pada permintaan meningkat, stabil, dan menurun, dengan masing-masing probabilitasnya, yaitu 0,20 jika permintaannya meningkat, 0,70 jika permintaannya stabil, dan 0,10 jika permintaannya menurun. Dan di sini juga ada 3 kemungkinan pilihan yang bisa dibandingkan oleh si pembuat mainan anak-anak tersebut. Kemungkinan pertama, kalau dia memilih desain ke-1, ternyata ketika permintaan meningkat, dia akan mendapatkan keuntungan sebesar 650.000. Jika permintaannya dalam keadaan stabil, dia akan mendapatkan keuntungan 400.000. Dan jika permintaannya dalam kondisi menurun, maka dia akan mendapatkan keuntungan sebesar 25.000. Dan kemungkinan yang kedua, kalau dia memilih desain yang kedua, ternyata jika permintaan meningkat, dia akan mendapatkan keuntungan sebesar 740.000. Dan jika permintaannya dalam kondisi stabil, dia akan mendapatkan keuntungan sebesar 440.000. Dan jika permintaannya dalam kondisi menurun, dia akan mengalami kerugian sebesar
Rp10.000. Dan kemungkinan yang ketiga, kalau dia memilih desain yang ketiga, jika permintaannya meningkat, maka keuntungan yang akan didapatkannya sebesar Rp750.000. Jika permintaannya dalam kondisi stabil, maka dia akan mendapatkan kerugian sebesar Rp400.000. Dan jika permintaannya dalam keadaan menurun, dia juga akan sama mendapatkan kerugian sebesar Rp125.000. Dengan menggunakan kriteria nilai harapan payoff terbesar atau maksimum, desain mana yang akan dipilih? Baik, kita coba hitungkan atau menghitung nilai harapan yang mana yang terbesar yang bisa dijadikan untuk pengambilan sebuah keputusan. Oke, kita lanjut. Ya, di sini ada penyelesaian soal nilai dan teknik atau soal nilai harapan. Sebelum kita masuk ke perhitungan angkanya, kita terlebih dahulu buatkan tabel seperti yang ada di slide ini. Ada kolom alternatif tindakan. Di kolom alternatif tindakan ada 3 desain ya. Tadi disebutkan di soal ada 3 desain ke-1, kedua dan ketiga. Jika meningkat probabilitasnya 20, 0,20 dengan keuntungan 650.000 dan seterusnya. Seperti masukkan saja nilai-nilai yang ada di soal ke tabel seperti ini. Oke, kita langsung saja masuk ke perhitungannya. Untuk perhitungan dari nilai harapan ini, kita sebutkan atau dalam bahasa lain expected payoff, dimana dalam perhitungan ini sangat mudah dilakukan karena hanya memasukkan nilai-nilai yang ada di tabel lalu dihitungkan kembali di bawah. Oke, kita masuk ke EP desain yang ke-1. EP desain yang ke-1 rumusnya itu keuntungan dikalikan probabilitas. Jadi EP desain atau expected payoff desain 1 sama dengan 650.000 dikalikan 0,20 ditambah 400.000 dikalikan 0,70 ditambah 25.000 dikalikan 0,10 dan hasilnya adalah 412.500. Begitupun untuk perhitungan EP desain 2 sama rumusnya keuntungan dikalikan probabilitas dan hasilnya adalah 455.000 dan untuk EP desain yang ketiga hasilnya adalah min 142.500. Nah, sudah dihitungkan untuk expected payoff-nya atau EP dari masing-masing alternatif tindakannya. Kita di sini buatkan lagi tabel, tapi di ujung sebelah kanan kita buatkan lagi kolom untuk expected payoff-nya. Jadi yang tadi nilainya yang tadi nilai expected payoff yang udah dihitung dimasukkan ke kolom yang ada di tabel ini. Ya, itu ada jadi desain 1 expected payoff-nya 412.500. Desain 2 expected payoff-nya 455.000 dan desain 3 nilai expected payoff-nya adalah minus 142.500. Oleh karena expected payoff desain kedua lebih besar dibandingkan dengan
expected payoff design 1 dan 3, maka keputusan yang harus diambil adalah membuat mainan anak-anak dengan desain kedua, di mana tingkat keuntungannya yang akan diperoleh adalah sebesar Rp455.000. Seperti itu untuk penyelesaian soal nilai harapan. Lanjut ke soal kedua tentang soal nilai kesempatan yang hilang. Di sini soalnya sudah ada ya tabel payoff-nya. Jadi kita tinggal menghitung saja nilai expected opportunity loss-nya. Jadi dalam penyelesaiannya itu sama sebenarnya sama rumusnya, keuntungan dikalikan probabilitas. Jadi misal penyelesaiannya seperti ini. Di expected opportunity loss yang investasi A sama dengan 45.000 keuntungannya dikalikan probabilitas dalam kondisi prospek pasar yang lesu, ditambah 15.000 keuntungan jika normal dalam prospek pasar normal dikalikan probabilitas 0,30 dalam kondisi normal, ditambah 20.000 keuntungan dalam prospek pasar cerah dikalikan probabilitas 0,55 dalam prospek pasar yang cerah juga, dan hasilnya adalah sebesar Rp22.250. Begitupun untuk perhitungan investasi B, investasi C sama semuanya, keuntungan dikalikan probabilitasnya, maka dihasilkan untuk expected opportunity loss investasi B hasilnya ada sebesar 4.250. Untuk expected opportunity loss investasi C adalah sebesar Rp50.750. Nah, karena sifat dari atau karakteristik nilai kecepatan yang hilang ini lebih memilih nilai yang terkecil untuk menghindari penyesalan yang akan datang di kemudian hari, maka nilai EOL terkecil adalah Rp4.250. Maka investasi yang dipilih adalah investasi B yang memiliki nilai EOL terkecil dibandingkan kedua investasi yang lainnya. Jadi seperti itu untuk penyelesaian soal nilai kesempatan yang hilang. Lanjut lagi ke soal yang terakhir. Ini merupakan soal nilai harapan informasi sempurna. Di sini ada soal manajer suatu perusahaan kontraktor PT XYZ sedang mempertimbangkan kemungkinan permintaan fasilitas ke depannya. Terdapat 3 alternatif fasilitas, yaitu fasilitas besar, medium, dan kecil, di mana satuan dalam jutaan rupiah dinyatakan dalam nilai sekarang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ini merupakan tabel hasil permintaan PT XYZ. Ada 3 alternatif tindakan, yaitu ada fasilitas besar, fasilitas medium, dan fasilitas kecil. Dan juga ada kemungkinan permintaan ke depan. Ada kemungkinan permintaan ke depan rendah dengan probabilitas 0,1. Jika sedang, permintaannya nilai probabilitasnya adalah 0,3, dan jika tinggi probabilitasnya adalah 0,6. Dan jika di fasilitas besar, jika di dalam keadaan rendah dengan probabilitas 0,1, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 6 juta rupiah. Jika sedang akan mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta rupiah, dan jika tinggi
permintaan kedepannya akan mendapatkan keuntungan sebesar 40 juta rupiah. Sedangkan di fasilitas medium, jika permintaan kedepannya rendah akan mendapatkan keuntungan 9 juta. Jika permintaan kedepannya sedang akan mendapatkan keuntungan 28 juta. Dan jika permintaan kedepannya tinggi, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 38 juta. Lalu di fasilitas kecil, jika permintaan kedepannya rendah akan mendapatkan 15 juta. Jika sedang akan mendapatkan sama 15 juta keuntungannya. Dan jika tinggi pun keuntungan yang akan didapatkan pun sama 15 juta. Nah, berdasarkan tabel di atas, jenis investasi manakah yang harus dipilih jika digunakan kriteria FI atau nilai harapan informasi yang sempurna? Oke, kita coba untuk menghitung perhitungannya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada penyelesaian soal nilai harapan informasi sempurna. Ya. Jadi kita buatkan lagi tabelnya, tinggal salinkan saja tabel yang tadi ditambah satu baris di bawah itu untuk penentuan nilai terbesar dari kemungkinan permintaan ke depan. Jadi misalnya gini, misalkan dalam kemungkinan permintaan ke depan itu kan ada keuntungannya ada 6 juta, 9 juta, dan 15 juta. Jadi kita ambil nilai terbesar keuntungannya dalam kondisi rendah. Jadi kita ambil nilai yang 15 juta yang ada di fasilitas kecil untuk di permintaan yang rendah. Sedangkan untuk di permintaan yang sedang kita ambil 28 juta karena lebih besar dari 20 juta dan lebih besar dari 15 juta. Dan itu dimiliki oleh fasilitas medium. Lalu sama halnya seperti sebelumnya, kita ambil juga nilai terbesar atau keuntungan terbesar yang akan dicapai, yaitu 40 juta, karena 40 juta itu kan lebih besar dari 38 juta dan 15 juta. Dan itu keuntungan 40 juta itu ada di dalam fasilitas besar. Maka diisi di kolom maksimal barisnya itu adalah jika di permintaan rendah yang terbesarnya adalah 15 juta. Jika di permintaan kedepannya sedang, maka yang diambilnya itu adalah 28 juta. Dan jika kemungkinan permintaan kedepannya tinggi adalah 40 juta nilai tertingginya atau keuntungan yang tertingginya. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungan FIPI-nya atau perhitungan soal atau perhitungan nilai harapan informasi sempurnanya, kita cari dulu terlebih dahulu expected value dari atau dari expected value dari tabel di atas yang tadi kita udah golongkan mana yang besar dan kita ambil yang besarnya. Di sini ada FIPI sama dengan 15, keuntungan terbesar dari permintaan ke depan yang rendah dikalikan 0,1 adalah probabilitas dalam keadaan rendah, permintaan rendah maksudnya, ditambah 28 juta adalah keuntungan terbesar pada saat permintaan kedepannya sedang dikalikan 0,3 yaitu adalah probabilitas dalam keadaan permintaan sedang. Lalu ditambah 40 juta adalah keuntungan tertinggi dari permintaan yang tinggi dikalikan 0,6 merupakan probabilitas dari
kemungkinan permintaan yang ke depan yang tinggi, dan hasilnya adalah 33,9. Lalu perhitungan selanjutnya adalah kita akan menghitung expected value dari masing-masing alternatif tindakan yang ada. Yang pertama dari EV fasilitas besar. Rumusnya sama, keuntungan dikalikan probabilitas, sama dengan 6 keuntungan jika rendah dikalikan 0,1 adalah nilai probabilitas jika rendah dalam permintaan rendah, ditambah 20 adalah keuntungan jika permintaan kedepannya sedang, dikalikan 0,3 adalah nilai probabilitas jika permintaan kedepannya sedang, ditambah 40 adalah keuntungan jika dalam permintaan tinggi, dikalikan 0,6 merupakan nilai dari probabilitas jika permintaan kedepannya tinggi, dan hasilnya untuk EV fasilitas besar adalah sebesar 30,6 juta. Begitupun untuk perhitungan untuk EV fasilitas medium dan kecil, sama perhitungannya dan rumusnya, dan dihasilkan untuk EV fasilitas medium hasil akhirnya adalah 32,1 juta, dan EV fasilitas kecil hasil akhirnya atau nilai akhirnya adalah 15 juta. Dari ketiga hasil nilai EV di atas, kita pilih nilai EV yang terbesar, yaitu ada di EV fasilitas medium dengan nilai atau hasil akhir atau nilai akhir sebesar 32 juta, 1. Ya. Maka di sini kita masukkan rumusnya. Rumus untuk nilai harapan sempurna itu adalah, atau di sini disimbolkan dengan FI sama dengan FI WFI dikurangi FI. Jadi nilai yang tadi 3,39 dikurangi nilai terbesar FI. Nilai terbesar dari ketiga FI. Jadi 3,3 dikurang 33,9 dikurangi 32,1 dan dihasilkan nilai sebesar 1,8. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila masih terdapat kekurangan ataupun kelebihan dalam hal materi ataupun dalam hal penyampaian materinya, karena di sini saya masih dalam tahap pembelajaran. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.